Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Sabda dan Doa malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Hari ini doa kita dalam bentuk nyanyian. Suara saya tidak merdu, tetapi saya berusaha untuk memuji Tuhan dan mengajak kita untuk menyanyikan Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama saja sebagai doa untuk kita masuk dalam pemberitaan firman. Baik, bait yang pertama dan bait yang kedua sabda Tuhan. Saya memilih bait 2 saja karena kata-katanya jauh lebih menarik dan itu mewakili doa yang akan kita naikkan untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita sama-sama, kalau Bapak Ibu bisa, kita nyanyikan. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga, dengar dan dengarkan Dia. Amin, saudara. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, temukan sendiri kebenarannya. Mencari sebuah kebenaran itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dunia yang kita tinggal saat ini dipenuhi dengan kabar hoax, kabar bohong, kabar yang sering berusaha untuk mengadu domba antara satu dengan yang lain, sehingga perlu adanya usaha untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kemana kita mencari kebenaran itu? Kalau ketika kita bicara tentang berita, maka kita perlu mencari informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Apa saja sumber yang dapat dipercaya? Misalnya kita bicara tentang media-media mainstream, yang media-media televisi yang utama, kemudian media-media cetak yang bisa dipercaya, bahkan media online yang betul-betul selama ini konsisten untuk memberitakan segala sesuatu dengan benar. Nah, demikian juga sebagai orang percaya. Nah, orang Samaria, ketika mereka mendengar cerita dari perempuan Samaria itu, ya sebagian menjadi percaya. Tetapi apa yang mereka percaya itu tidak membuat mereka berhenti. Tapi mereka berusaha untuk menemui Yesus, lalu mendengarkan secara langsung apa yang diceritakan atau apa yang disampaikan oleh perempuan Samaria itu. Sehingga mereka meminta Yesus tinggal, dan Dia tinggal beberapa hari di tengah-tengah mereka, dan mereka mencari informasi yang begitu luar biasa. Sederhananya saja bahwa mereka mengatakan kepada perempuan itu, ya kami sudah percaya, dan artinya mereka mau katakan bahwa kami percaya, tetapi bukan percaya pada perkataan, tapi kami mendengar langsung dari sumbernya, dan kami
semakin yakin bahwa dia benar adalah juru selamat. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di satu sisi saya senang menonton video-video yang berisi apologetis pembelaan terhadap iman dan percaya yang coba disampaikan baik oleh mereka yang dari Muslim ke Kristen dan sebaliknya, mereka yang mualaf dan mengaku pendeta lah, mengaku tidak hanya sekedar pendeta, tetapi mereka tidak canggung-canggung atau tidak ada rasa takut sedikit pun dengan percaya diri. Mereka mengaku dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa, bahkan sampai pada dokter. Tetapi segala sesuatu itu mempercayai seseorang bukan perkara sehebat apa pendidikannya, tetapi bagaimana kita mengenal dia, mengenal pribadi itu. Apakah pertama pribadi itu konsisten atau tidak? Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya dia dari Muslim ke Kristen atau sebaliknya, kita melihat bahwa apa latar belakangnya, apa motivasinya, lalu menyampaikan segala sesuatu terkait dengan apa yang dia pahami sebelumnya, lalu kemudian itu dipakai untuk melakukan perlawanan kepada apa yang dia imani sebelumnya, ya itu tidak baik juga Bapak Ibu. Artinya bahwa ada motivasi yang tidak benar. Menjadi percaya, mengimani sesuatu itu bukan perkara kita harus diyakinkan dengan segala sesuatu yang misalnya kita bicara tentang kekurangan, kita bicara tentang kelemahan, tidak. Tetapi justru yang kita percaya itu adalah segala sesuatu yang bisa memberi kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk semakin percaya. Bukan karena orang jelekin sana, oh iya ini benar, ini benar. Kebenaran seperti ini akan sulit Bapak Ibu, dan sifatnya tidak kuat, tidak konsisten. Tapi sebagai orang percaya, satu-satunya kebenaran yang menjadi sumber dari segala kebenaran yang ada adalah Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, dalam iman dan percaya kita, kita percaya bahwa Kristus adalah Allah yang hidup dan dia adalah Mesias yang dihadirkan Allah untuk menyelamatkan kita. Dan buktinya ialah lewat pengorbanan, dan pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau katakan bahwa Yesus tidak pernah menulis tentang dirinya, tetapi kesaksian tentang Yesus itu ditulis oleh orang-orang yang memang mengenal dia secara langsung maupun secara tidak langsung. Tetapi mereka punya pengalaman iman yang membuat mereka menuliskan kesaksian tentang diri dan pribadi Yesus. Itu yang terpenting yang harus kita percaya, karena mereka menulis berangkat dari sumber yang sesungguhnya, sumber yang benar-benar sumber kebenaran itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita mau berdoa dengan 5 keluarga di sektor pelayanan 3, keluarga Ricky Ricardo Rumagit, keluarga Janete Elena Nafe Maramis, keluarga Yohanes Berkat Ferdinand Angura, keluarga Martin Tony Daumanu, dan keluarga Bapak Mesa Keliana. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami boleh mengawalinya dengan sebuah nyanyian yang berupa doa. Dan ketika kami belajar sama seperti orang Samaria untuk pertama menerima kebenaran dari seorang perempuan Samaria yang bertemu langsung dengan Yesus, lalu kemudian mereka mencari kebenaran pada sumber yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, lalu kemudian muncul pengakuan, ia benar, ia adalah seorang juru selamat. Ini menarik bagi kami ya Tuhan sebagai orang percaya, karena apa yang kami imani saat ini selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kami. Kami bertanya, apa betul bahwa Kristus itu hidup lewat banyak hal yang kami terima di tengah-tengah dunia ini? Tapi kami percaya sungguh ya Tuhan, bahwa ketika kami masih ada dan hidup sampai dengan saat ini, lalu kami masih berdoa menyerahkan kehidupan kami kepadamu,
Maka kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kebenaran, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kami imani dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan. Lalu malam hari ini kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Riki, Ricardo Rumagit, keluarga Ibu Janete Ellen Manafe Maramis, keluarga Yohanes Berkat Ferdinand Amura, keluarga Bapak Martin Tony Daumanu, dan keluarga Mesak Helianak. Bapak, Engkau kenal keluarga ini lebih daripada hamba mengenal mereka. Tapi Engkau juga tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi harapan mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam tanggung jawab mereka sebagai suami, sebagai orang tua tunggal, juga sebagai pribadi, dalam tanggung jawab mereka dalam hari tua mereka, dalam kehidupan bersama dengan istri kekasih mereka. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan limpahkan berkat-Mu, beri kekuatan dan beri kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan untuk terus menikmati hari-hari hidup dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang dengan setia juga mengambil bagian, walaupun hamba terkadang tidak setia ya Tuhan karena kelelahan secara fisik, tapi hamba percaya sungguh bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan juga kepada hamba, memberikan kesehatan bagi hamba, memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi hamba untuk dapat terus melayani umat-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan, pekerjaan, tugas, usaha, bahkan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari dalam keseharian, ketika mereka harus berada di rumah, ketika mereka harus keluar bekerja untuk menghidupi keluarga rumah tangga mereka, di dalam segala kekurangan dan keterbatasan mereka, Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan beri kekuatan, Tuhan jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Lalu Bapa berkati juga seluruh kehidupan jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring karena kelemahan tubuh ya Tuhan. Bapa jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang bantu proses kesembuhan mereka. Berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka yang harus sendiri di rumah, mereka yang harus bertanggung jawab bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan, baik sebagai orang tua tunggal, itu bapak atau ibu ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, juga mereka yang dalam usia lanjut, dalam kesendirian mereka karena harus terpisah dari anak dan keluarga. Bapak berkati mereka juga dalam hari tua mereka, mereka yang berada dalam kelemahan tubuh karena hari tua, Bapak juga berkati, beri kekuatan. Bapak yakinkan mereka bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan mereka, bahwa janji-Mu tetap setia menyertai dan memelihara mereka yang sudah berusia lanjut, para janda duda. Tuhan akan menjadi suami, menjadi istri bagi mereka. Tuhan juga akan menjadi orang tua bagi anak-anak kekasih mereka. Tuhan juga akan menjaga dan memelihara anak-anak kekasih mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat Tuhan di dalam berbagai tanggung jawab mereka, terlebih anak-anak kekasih yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga-Mu. Berkati mereka dalam masa stay at home ini ya Tuhan, harus belajar di rumah, harus menyelesaikan semua tugas-tugas di rumah, harus bermain di rumah, dan harus menahan diri untuk tidak melihat banyak hal di luar sana ya Tuhan. Tetapi itu bertujuan untuk menjaga kesehatan mereka, menjauhkan mereka dari sebaran virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur bahwa pada siang tadi sudah boleh berlangsung pengambilan gambar dalam rangka pelayanan ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 14 nanti. Tuhan berkati sehingga pelayanan itu boleh berlangsung sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para pelayan-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga panitia pembangunan, panitia malam dana. Bapak berkati saudara Hesron yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih untuk firman yang ia taburkan untuk hari Minggu nanti. Bapak berkati tim multimedia atau juga yang sudah boleh bekerja agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik dan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelkat Tuhan berkati agar mau terdorong untuk mengembangkan kreativitas lewat ibadah lewat persekutuan di masa pandemi ini. Tuhan
berkati juga panitia pembangunan dalam rencana-rencana ke depan, panitia malam dana juga dalam rencana ke depan. Kami percaya sungguh Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak berkati, Bapak Presiden seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, Lurah, maupun klien dinas dan klien banjir yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Bapak berkati mereka untuk jadi pemimpin yang mampu bersikap adil dan bijaksana, jujur dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Lalu berkati juga seluruh gugus tugas percepatan dalam rangka menuntaskan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan maksimal sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat diputus mata rantainya ya Tuhan, dan bangsa ini boleh bebas berangsur-angsur menuju kepada kehidupan yang normal. Kerinduan untuk bersekutu lewat kebijakan pemerintah, proses ke sana sudah mulai berjalan ya Tuhan. Biarlah berjalan dalam kehendak-Mu. Para tenaga medis yang bekerja di garda terdepan dalam mengobati para pasien yang terinfeksi COVID-19 ya Tuhan, Bapak berkati para pasien, Tuhan pulihkan, tenaga medis Tuhan jaga dan pelihara, jauhkan dari penyakit yang bisa menginfeksi mereka ya Tuhan, virus yang bisa menginfeksi mereka, dan berkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Terima kasih Tuhan. Lalu kami berdoa menyerahkan juga seluruh karyawan kantor yang juga boleh bekerja di kantor gereja melayani dan dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka yang penuh rasa tanggung jawab. Jemaat-jemaat yang setia memberikan persembahan syukur dapat menopang juga pelayanan diakonia lewat bingkisan kasih. Bapak berkati mereka sehingga berkat yang mereka bagikan tidak membuat mereka berkekurangan, tapi biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan yang dengan setia memberi, Bapak berkati juga, biarlah berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan keluarga dari jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan jaga dan pelihara. Keluarga hamba juga Bapak berkati, istri dan ketiga anak kekasih dan juga Emma yang boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dari malam hingga pagi nanti dalam kasih, anugerah, dan penyertaan. Amin.